Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 5. Apa kabar anak ibu di rumah? Mudah-mudahan kalian semua di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini tanggal 26 ya nak. Tanggal 26 bulan Oktober 2020. Anak ibu yang ibu sayangi, tanggal 27 hari ini ya, tanggal 27 yang ibu sayangi. Pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu tetap mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan di rumah. Jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, jauhi keramaian, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, mohon maaf ibu dalam kondisi kurang sehat, udah 3 hari ini demam flu. Jadi anak ibu, hari ini pelajaran kita adalah tentang Rasul Allah idolaku. Jadi ibu ulang, Rasul Allah idolaku. Anak ibu, iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang masih ingat rukun iman? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi Rasul Allah adalah iman rukun iman yang keempat. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 5, ada 25. Anak-anak ibu di rumah mungkin sudah hafal nyanyi 25 Nabi dan Rasul. Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Jadi itu 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Rasul, dengar ibu ya, ibu bacakan buku. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersama dengan Rasul di surga nanti. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat dan kelebihan serta keistimewaannya masing-masing. Para Rasul berkewajiban untuk menyampaikan risalah dan wahyu yang dia terima dari Allah kepada manusia. Salah satunya Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang beliau selalu mengutamakan uswatun hasanah bagi manusia. Apa itu uswatun hasanah? Suri teladan atau contoh bagi manusia yang lainnya. Anak ibu, pada hari ini pelajaran kita Rasul adalah idolaku. Kita akan bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Jadi pelajaran kita hari ini adalah kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Tadi yang ibu bacakan tadi sebagai pengantar bahwa anak ibu harus mengetahui apa itu Rasul. Rasul adalah utusan Allah. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Karena Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Jangan lupa 4 sifat wajib bagi Rasul. Wahai kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, fatanah cerdas artinya sifat tabligh menyampaikan. Jadi sifat yang terakhir tabligh menyampaikan. Jadi seorang rasul itu tugasnya menyampaikan risalah atau wahyu kepada manusia. Jadi hari ini pelajaran kita kisah teladan Nabi Daud alaihi salam.
Anak ibu, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang jumlahnya 25 itu dimulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Dari Adam sampai Isa di belakangnya ada AS alaihi salam. Satu-satunya Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah ya nak. Jadi hari ini pelajaran kita Nabi Daud. Nanti ibu fotokan buku ini di WA group. Anak ibu catat dulu karena kisah teladan Nabi Daud ini tidak bisa tidak dicatat karena nanti tiba di ujian atau PH anak ibu lupa kalau cuma sekedar dengar cerita ibu saja. Ibu bacakan kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Bani Sibit Yahuda. Beliau adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadilah perperangan antara tentara Talut dan Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Ibu ulang ya. Nabi Daud alaihissalam ini beliau adalah keturunan dari Bani Israel. Jadi ingat itu Nabi Daud adalah keturunan dari Bani Israel. Namanya Sibit Yahuda nama keturunannya. Dan beliau adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud ini hidup pada zaman raja. Ada 2 raja di zaman itu. Ketika Nabi Daud ini hidup di zamannya itu ada 2 raja. Yang pertama namanya Raja Talut. Raja Talut ini raja yang beriman kepada Allah. Yang satu lagi namanya Raja Jalut. Raja Jalut ini raja yang kafir kepada Allah. Ketika itu terjadilah perperangan antara Raja Talut dengan Raja Jalut, maka perperangan itu dimenangkan oleh kelompok Raja Talut yang mana yang berhasil membunuh Raja Jalut adalah Nabi Daud sendiri. Jadi anak ibu paham ya sampai di sana. Nabi Daud lah yang berhasil mengalahkan Raja Jalut yang kafir. Raja yang beriman siapa? Talut. Yang kafir siapa? Jalut. Bedanya 1 T, 1 J. Talut, Jalut. Oke. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Kan Raja Jalut sudah meninggal, terbunuh oleh Nabi Daud. Kemudian Raja Talut pun sudah tua lalu dia meninggal, maka kerajaan digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam memberikan kerajaan dan ilmu. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung yaitu kitab Zabur. Jadi Nabi Daud salah satu nabi atau rasul yang menerima kitab dari Allah yang bernama kitab Zabur. Tolong diingat. Jadi Nabi Daud menerima kitab Zabur. Di dalam surat Al-Isra ayat 55 Allah menjelaskan. Ibu baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian dari nabi-nabi itu dari sebagian yang lain. Kami lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud sendiri. Selain kitab Zabur, Nabi Daud juga memiliki keistimewaan atau memiliki mukjizat. Mukjizat itu apa, Nak? Mukjizat itu sesuatu kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah. Jadi tidak semua nabi dan rasul yang memiliki mukjizat. Nabi tertentu yang dipilih oleh Allah memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu disebut dengan mukjizat. Jadi Nabi Daud selain dia memiliki kitab Zabur sebagai mukjizatnya, dia juga memiliki keistimewaan. Setiap pagi dan senja gunung-gunung selalu bertasbih. Jadi Nabi Daud ini ketika beliau bertasbih setiap pagi dan senja gunung-gunung juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Jadi
Ketika Nabi Daud mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga gunung-gunung mengikuti suara tasbih Nabi Daud. Hebat ya Nabi Daud. Gunung-gunung bisa diajak bertasbih. Dan juga Nabi Daud juga bisa memahami bahasa burung. Kita manusia tidak bisa. Kita bisa cuma memahami bahasa yang terdengar. Bahasa isyarat pun kita susah memahaminya. Nabi Daud bisa memahami bahasa burung. Bisa mengajak gunung-gunung bertasbih. Bahkan binatang juga bisa mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaan yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya dapat dikalahkan oleh Nabi Daud. Jadi siapapun kerajaannya yang selama ini terkenal kuat, hebat, tidak ada yang berani mengalahkan. Tetapi di tangan Nabi Daud semuanya bisa dikalahkan. Jadi Nabi Daud berkuasa selama 40 tahun beliau menjadi raja. Anak ibu, selain dari yang tadi, anak ibu, ada lagi mukjizat Nabi Daud, yaitu dapat melunakkan besi. Jadi besi itu bisa dilunakkan oleh Nabi Daud seperti dia melunakkan lilin saja. Kemudian ia dapat merubah-rubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulat-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini bisa membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat itu dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Saba ayat 11 dan Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh. Jadi, tambah lagi mukjizatnya selain dari mengerti bahasa binatang tadi, Nabi Daud bisa melunakkan besi dan bisa membuat baju dari besi yang digunakan untuk berperang. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari puasa sehari buka berselang-seling. Seperti banyak beramal soleh, keberaniannya luar biasa, dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Jadi hebat Nabi Daud ya nak. Dia kuat dalam beribadah, dia setiap malam selalu melaksanakan sholat tahajud, dia berpuasa sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, dia sanggup berpuasa separuh tahun. Luar biasa Nabi Daud, dan dia juga seorang yang pemberani. Siapapun musuh yang beliau bertemu tak pantang untuk dielakkan dan pantang untuk melarikan diri. Keistimewaan Nabi Daud ini, dia juga memiliki suara yang merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apalagi apabila dia bernyanyi dan melakukan isi-isi kitab, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Ketika Nabi Daud membacakan isi kitab Taurat, suaranya sangat merdu sehingga burung-burung dan gunung-gunung mengikuti suara Nabi Daud. Begitulah kisah Nabi Daud. Jadi anak ibu tolong diingat siapa itu Nabi Daud, apa mukjizat Nabi Daud, nanti dicatat ya nak, nanti ibu fotokan, anak ibu pindahkan ke catatan. Baiklah anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang salah ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.